Hai teman-teman semuanya, kami akan memberikan beberapa poin etika bermedia sosial yang bisa diterapkan di keseharian. Di sini, kami dari Prodi S1 Kebidanan dan yang beranggotakan yang pertama ada Dela Mutiara, ada Depi Laila Putri, ada Rosmala Rahma Aulia, ada Nita Khairunisa, ada Syifa Salsabila, ada Rifki Amalia Putri Yahya, ada Karina Apitasari, ada Kiki Fatmawati, dan Indiawati. Di sini, kami akan memberikan beberapa poin etika bermedia sosial yang bisa diterapkan di keseharian. Selamat menyaksikan. Kita mengetahui bagaimana etika bersosial media. Kita juga perlu tahu apa itu etika. Etika merupakan sesuatu yang dihasilkan karena sebuah kebiasaan. Kenapa sih kita harus beretika dalam bersosial media? Karena etika itu memiliki peran penting bagi seseorang dalam membangun hubungan, kepercayaan, hingga membentuk citra yang baik. Oleh karena itu, standar etika atau prinsip moral dalam berkomunikasi di ruang publik, khususnya media sosial, merupakan aturan penting yang harus diterapkan oleh setiap orang, dan sifatnya tidak hanya terbatas pada publik figur saja. Di era digital saat ini, di mana komunikasi bisa dilakukan secara bebas, tanpa batasan waktu dan tempat. Ada banyak hal yang terabaikan, contohnya masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung adat ketimuran dapat menjunjung nilai-nilai budaya Indonesia yang harus dikenal dunia seperti ramah tamahan dan kesopanan. Di sini saya sudah merangkum apa saja sih etika bersosial media itu. Etika bersosial media itu ada 5. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa yang baik. Penggunaan bahasa yang baik ini sangat diwajibkan apabila kita menggunakan media sosial. Tidak hanya untuk memberikan informasi saja, melainkan membagi informasi juga. Pemilihan kata dan bahasa yang tepat dapat menjadikan informasi tersebut nyaman ketika diberikan kepada khalayak umum, termasuk juga bagi seorang penikmat sosial media. Apabila hendak memberikan tanggapan terhadap sebuah postingan, disarankan untuk berkomunikasi dengan sopan dan santun. 2. Ada hindari penyebaran sara pornografi dan aksi kekerasan. Sebisa mungkin, hindari penyebaran informasi yang mengandung unsur sara atau suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Kenapa? Karena biasanya maksud kita untuk hanya memberikan informasi saja, relief atau peristiwa di setiap kejadian, seseorang mengupload foto dari korban kecelakaan, kekerasan, dan sebagainya. Alangkah baiknya informasi yang diberikan bersifat informatif dan edukatif, bukan berjerumus pada sara pornografi dan aksi kekerasan. 3. Cross-check kebenaran berita atau kepastian dari sebuah berita adalah hal utama yang perlu ditekankan. Ingat, bagi pengguna jejaring sosial, kita harus cerdas untuk menyaring beragam informasi yang disajikan. Apakah berita tersebut pasti? Sumber beritanya jelas atau tidak? Hal ini untuk menghindari kita mengonsumsi informasi yang hoaks. Sedangkan bagi pemberi berita juga dituntut agar lebih cerdas memberikan berita, memastikan isi berita, memastikan isian benar berdasarkan hasil dari pengecekan. Selanjutnya yang keempat, menghargai karya orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk berkarya, termasuk mengunggah hasil karya mereka pada jejaring sosial yang dimilikinya. Entah karya mereka seperti foto, video, atau sekedar tulisan. Sebaiknya, jika kita ingin menggunakan karya tersebut, maka perlu mencantumkan sumbernya. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kita terhadap karyanya, sekaligus rasa terima kasih karena bisa menggunakan karyanya. Selain itu, cara kita menghargai karya orang lain bisa dilakukan dengan tidak mengejek karyanya dengan umpatan yang kotor atau menghina di depan umum. Apabila hendak memberikan tanggapan, saran, dan masukan, kita bisa berkomunikasi secara personal terhadap pemilik karya pastinya.
dengan menggunakan kalimat yang baik dan tidak menyinggung perasaannya. Selanjutnya yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Bagi sebagian orang, media sosial digunakan sebagai wadah untuk mengekspor diri seperti membuat konten, mulai dari gaya hidup, aktivitas sehari-hari, prestasi, serta capaian hidup. Hal ini memang menjadi hak setiap orang atas akun media sosialnya. Namun, sebaiknya jika kita tetap perlu waspada atau berhati-hati dalam memberikan sajian informasi. Penyebaran seperti data diri bisa diberikan sewajarnya saja karena resiko penyalahgunaan informasi pribadi juga sering terjadi. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan informasi pribadi orang lain untuk kepentingannya sendiri, misalnya untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Ada baiknya kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai hidup pribadi kita. Saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebar informasi. Namun, sayangnya masih banyak penyalahgunaan sosial media dalam menyebarkan informasi. Juga berdampak pada banyak para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak menggunakan etika. Dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut, maka kita perlu suatu etika dalam menggunakan sosial media agar tidak saling menghina atau menuduh orang lain tanpa alasan yang jelas, karena pada dasarnya hal seperti itulah yang nantinya akan terjerat hukum karena kurang hati-hati dalam menyebarkan informasi pada internet. Masih banyak masyarakat di luar sana yang tidak tahu bagaimana cara beretika dalam bermedia sosial. Maka dari itu, marilah kita sama-sama terapkan 5 etika dalam bermedia sosial. Berikut daftar referensi yang saya ambil. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Makan bakwan, makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.